Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, jamaah sholat Isya dan sholat kita akan melaksanakan sholat tarawih jamaah yang insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tiada hentinya kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya jualah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita dan dilipat gandakan amalnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Tidak terkecuali bahwa semua umat Islam, semua umat Muslim dari beberapa waktu yang lalu sudah menanti-nantikan datangnya bulan Ramadan. Bahkan di setiap kesempatan kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberi kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena belum tentu kita tahun depan masih bisa bertemu dengan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan itu selalu dinantikan kehadirannya oleh umat Muslim? Bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang istimewa, di dalamnya penuh dengan keberkahan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun mungkin bulan yang lain pun punya keistimewaan, tetapi bulan Ramadan memiliki kekhususan keistimewaannya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah yang akan menjadi beban bagi kita, tetapi seharusnya sebaliknya. Dengan kehadiran bulan Ramadan ini kita merasa gembira. Karena bulan Ramadan ini penuh dengan bonus
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sewajarnya bahwa kita menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira, maka jasadnya diharamkan untuk masuk neraka. Ini luar biasa. Dengan menyambut gembira saja kita, jasad kita itu diharamkan untuk masuk neraka. Ini hadis Rasulullah. Gembira seperti apa yang dimaksudkan di sini? Apakah kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keonaran misalnya? Apakah dengan ditandai dengan kita membunyikan meriam, membakar kembang api, dan sebagainya? Bukan itu yang dimaksudkan dengan gembiraan ini. Gembiraan ini datangnya dari hati nurani kita. Dengan keyakinan kita bahwa bulan Ramadan ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di sisi lain bahwa perintah ini ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik, maka dijanjikan Allah kita akan menjadi orang yang takwa, orang yang muttaqin. Oleh karena itu, mari jangan sia-siakan kesempatan yang telah hadir di bulan Ramadan ini. Kita perbanyak melaksanakan amalan ibadah. Bukan hanya saja kita melaksanakan ibadah puasa, hanya menahan lapar dan haus saja. Tetapi upayakan kita juga melakukan rangkaian ibadah-ibadah yang lain. Misalnya dengan membaca Al-Quran. Kalau mungkin selama ini kita jarang-jarang membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan inilah kita usahakan untuk diperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita juga membaca dan memahami terjemahannya. Walaupun mungkin kita belum bisa menafsirkan daripada apa yang dimaksud di dalam isi kandungan Al-Quran itu. Tapi setidaknya kita mulai pelajari. Berbanyak amal ibadah yang lain. Bersedekah dan sebagainya. Inilah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan yang disebut dengan bulan Ramadan ini. Bagaimana kita untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa ini dengan baik dan benar? Tentu kita harus bisa memahami makna ibadah puasa itu sendiri. Rukun dan syarat kita melaksanakan ibadah puasa itu harus kita pelajari. Apa saja yang membatalkan ibadah puasa, apa saja yang dilarang kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa, dan sebagainya. Dari sumber yang saya baca ada 5 perkara yang kalau kita dawamkan, yang kalau kita laksanakan secara terus-menerus
5 perkara ini, insya Allah ibadah puasa kita ini bisa dikatakan sempurna. Ibadah puasa. Yang pertama, kita harus bisa menjaga mata. Mata artinya dalam hal ini kita harus bisa menghindari mata kita ini, penglihatan kita ini untuk melihat hal-hal yang dilarang menurut agama. Misalnya untuk melihat aurat orang lain, ya, atau melihat gambar-gambar tertentu, ya. Ini anak-anak ini tolong di bulan Ramadan ini sebaiknya main game itu dikurangi, atau mungkin berhenti dulu main game dan lebih banyak kita buka HP-nya untuk mempelajari hal-hal yang bersifat positif. Perkara yang kedua adalah menjaga lisan. Ini sangat sulit kita menjaga lisan. Kita biasa berucap, kita biasa bergaul dengan seseorang, kita bercanda dengan kawan. Kadang-kadang meluncur kata-kata yang biasa kita sampaikan. Ada kata-kata yang kurang tepat, kurang baik. Ini bisa mengurangi pahala daripada puasa. Jangan berdusta, ya. Kalau adik-adik misalnya sedang puasa, ya terus kalau melihat, ya ini musim hujan. Tapi mungkin kalau musim panas dia lihat es pengen, tapi kalau musim hujan mungkin enggak. Ya, jadi lisan ini harus benar-benar dijaga, menggunjing, menghibah dan sebagainya usahakan. Kadang-kadang kita mengatakan benar. Kemarin juga sudah dibahas nih oleh Ustadz ini. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu yang benar. Tapi kebenaran itu faktanya memang benar, tapi itu akan membuat orang tidak nyaman. Itu sebaiknya tidak usah dibicarakan. Ini perkara yang kedua, menjaga lisan. Yang ketiga itu menjaga telinga kita, pendengaran kita. Kadang-kadang kita mendengar sesuatu yang asik gitu ya, yang bisik-bisik gitu ya. Telinga kita itu dibuka begini. Nah, kalau sedang puasa sebaiknya jangan begini, tapi ditutup saja untuk menghindari, ya, supaya kita tidak tahu apa yang dibicarakan. Kalau saja mungkin suara itu akan merusak daripada ibadah puasa kita. Ya. Kalau mungkin kita sering menonton entertainment misalnya, ada gosip segala macam, kalau bisa hindari dulu lah, gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, perkara yang keempat yang harus diperhatikan selama kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus bisa menjaga anggota tubuh kita untuk tidak melakukan sesuatu, ya, yang bertentangan, yang menyelakakan orang lain atau berakibat buruk terhadap orang lain, ataupun terhadap buruk juga terhadap diri kita. Anggota tubuh ini banyak, diantaranya tangan. Ya, kadang-kadang tangan ini untuk mengambil milik orang lain misalnya. Ya, ini kalau bisa jangan, itu akan mengakibatkan ibadah puasa ini tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ya, memukul misalnya, memukul menyakiti orang lain, walaupun mungkin bercanda. Nah, ini adik-adik harus bisa dikurangi. Kemudian yang terakhir,
Ini yang terakhir, bahwa menurut sumber yang saya peroleh, yang saya baca ini, bahwa di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, apabila sudah waktunya berbuka, maka segeralah berbuka. Berbeda pada saat kita sahur. Kalau sahur itu disunahkan untuk mengakhiri waktu sahur. Ya, mungkin 15 menit lagi dia imsak, itu kalau bisa kita melaksanakan sahur. Jadi di akhir batas itu kita lebih baik itu kalau sahur. Tetapi kalau berpuasa, begitu dia masuk waktu maghrib, tanda kita sudah masuk waktu maghrib, untuk berbuka jangan ditahan-tahan lagi. Minimal jangan diserbu, minimal ya seteguk air. Batalkan ibadah puasa ini. Tetapi dengan catatan bahwa apa yang kita masukkan di dalam mulut kita ini tidak membuat perut kita menjadi kembung. Kebanyakan maksudnya. Ini yang tidak diperkenankan. Jadi makanlah, berbukalah secukupnya, ya, tetapi tidak membuat perut kita menjadi terlalu kenyang. Ini disunahkan seperti itu. Demikianlah mungkin apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian untuk adik-adik yang mungkin mencatat, ya, judul daripada kultum ini mungkin bisa diberi judul menyambut bulan Ramadan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.